Bismillahirrahmanirrahim. Ini pembahasan yang sangat penting sekali, karena banyak orang belum paham apa itu sunnah. Kalau nggak ngerti apa itu sunnah, maka tidak mungkin tahu apa itu ahlus sunnati wal jamaah. Padahal umumnya kaum muslimin paham ahlus sunnah wal jamaah itulah golongan yang benar. Tapi subhanallah jamaah sekalian, karena nggak paham apa itu sunnah, maka akhirnya salah mengartikan. Sehingga sebagian orang memahami yang dimaksud ahlus sunnati wal jamaah adalah mengikuti ormas tertentu. Ormas yang berlabel aswajah atau ASWJ dan seterusnya. Ini salah paham. Mengikuti sunnah itu bukan mengikuti ormas. Ormas itu bisa benar, bisa salah. Sampai seperti itu kesalahpahamannya. Dan ini dampaknya luar biasa. Karena mereka mengira mengikuti ahlus sunnati wal jamaah adalah ikut ormas. Sehingga semua pendapat ormas itu berarti pasti benar. Jadinya begitu. Semua yang dikatakan para kiai ormas, para ustadz ormas, fatwa-fatwa dari ulama ormas, berarti pasti benar, nggak mungkin salah. Yang menyelisihinya itu yang salah. Dan yang salah paham itu bukan hanya pengikutnya, kiainya pun salah paham. Ada kiainya bilang, kalau masuk ormas kami dijamin masuk surga. Yang tidak masuk ormas kami, maka dia akan masuk neraka. Ada pula yang mengatakan, nggak usah khawatir. Yang penting ikut pendiri ormas kita, pasti selamat. Yang nggak ikut nggak akan selamat. Ini kiainya yang ngomong, bukan pengikutnya saja. Kiainya begitu. Dan juga ada yang sampai mengkafirkan semua di luar ormas mereka. Kalau tadinya bergabung dengan ormas mereka, kemudian keluar, maka mereka akan kafirkan, mereka akan boikot. Dan kalau ada ikatan pernikahan dengan keluarga mereka atau anak mereka, disuruh bercerai karena sudah di luar kelompok. Subhanallah, sampai seperti itu. Ini karena kesalahpahaman, tidak paham. Maka kita mulai dari pembahasan apa itu sunnah. Jemaah sekalian, beliau menjelaskan di sini makna sunnah menurut bahasa dan menurut istilah dalam berbagai disiplin ilmu. Kalau menurut bahasa, sunnah itu adalah at-tariqatu was-sirah. Sebuah jalan atau jalan kehidupan. Ini makna sunnah secara bahasa. Dan makna sunnah secara bahasa ini bisa saja dikatakan sunnah yang baik, bisa saja dikatakan sunnah yang buruk. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha." Perhatikanlah hadis ini jemaah sekalian. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membuat satu sunnah yang baik dalam Islam, atau mengamalkan satu sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha. Dan barang siapa membuat satu sunnah yang buruk, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Karena hadis ini menjelaskan makna sunnah secara bahasa. Sunnah bisa diartikan ajaran atau amalan atau jalan kehidupan atau kebiasaan
Itu menurut bahasa. Maka ini makna sunnah menurut bahasa. Adapun menurut istilah, maka muncul berbagai macam makna sunnah karena disiplin ilmu berbeda-beda. Disiplin ilmu sudah berbeda-beda. Oleh karena itu, di sini Syekh akan menyebutkan makna sunnah menurut disiplin ilmu dan makna sunnah menurut pemahaman salaf atau menurut syariat, agar kita paham, jangan tercampur. Jangan tercampur pemahaman kita. Harus didudukkan sesuai dengan tempatnya masing-masing. Menurut ulama ahli hadis, ketika mereka sedang berbicara tentang hadis Nabi Muhammad SAW, apa yang mereka maksud dengan sunnah? Yang mereka maksud dengan sunnah adalah hadis itu sendiri. Sunnah menurut mereka adalah hadis. Apa definisi sunnah? Kata mereka, ma uthira anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khilqiyah aw khuluqiyah aw siratin sawa'un kana qabla al-bi'tsa aw ba'daha.